Untuk mensinkronkan keterangan pelaku dengan berita acara pemeriksaan, Rabu siang Polrestabes Semarang bersama dengan Kejaksaan Negeri Semarang menggelar rekonstruksi pembunuhan dan mutilasi di lokasi kejadian di depo air minum isi ulang di wilayah Mula Warman, Tembalang, Semarang. Dari sekitar 102 adegan pembunuhan dan mutilasi yang dilakukan oleh Muhammad Hussein, warga Banjarnegara, bersama dengan saksi penjual angkringan berinisial I, semuanya dilakukan di lokasi kejadian dengan pertimbangan waktu dan lokasi yang berjauhan. Proses rekonstruksi yang mendapat perhatian dari keluarga korban tersebut, petugas memilih memberikan pengamanan untuk menghindari adanya kejadian yang tidak diinginkan. Sementara itu, Kanit Resmo Polrestabes Semarang menjelaskan rekonstruksi yang dilakukan ini sebagai acuan untuk mensinkronkan keterangan pelaku dengan berita acara pemeriksaan yang telah dibuat oleh petugas. Sementara itu, untuk pemeriksaan psikologis pada pelaku, pihak penyidik sudah melakukan upaya pemeriksaan psikologis pada pelaku di Rumah Sakit Bayangkara, Semarang. Kita berawal dari adegan pada saat pertama kali tersangka Hussein ini melakukan perencanaan akan melakukan pembunuhan terhadap korban, kemudian dilanjutkan sampai proses pembunuhan, kemudian proses mutilasi sampai dengan terakhir yaitu proses pengecoran jenazah korban di samping toko, sampai pada akhirnya tersangka ini berpamitan dengan beberapa saksi yang ada di TKP seperti itu. Pengambilan keterangan dan perangkalan apakah ada? Jadi sampai sekarang untuk antara keterangan dengan hasil dari rekonstruksi sampai sejauh ini masih sama, sesuai. Sampai sekarang masih belum. Hasil tes kejiwaan? Jadi untuk hasil tes kejiwaan saat ini sedang kita laksanakan. Kita sudah berkoordinasi dengan salah satu rumah sakit untuk melakukan tes kejiwaan. Namun demikian nanti akan ada proses observasi dari pihak rumah sakit, itu ada beberapa tahap. Jadi nanti cukup memakan waktu yang agak cukup lama. Nanti hasilnya akan kita sampaikan apabila sudah. Sementara itu, Kasih Pidana Umum Kejaksaan Negeri Semarang yang ikut menghadiri proses rekonstruksi masih menunggu Polrestabes dalam melengkapi berkas berita acara untuk dilimpahkan ke Kejaksaan. Pasalnya, polisi masih menunggu hasil tes psikologi untuk mengetahui pelaku layak diajukan ke Kejaksaan atau tidak. Sekarang masih nunggu berkas dari teman-teman Polres dulu untuk tahap satunya, itu aja. Kalau melihat dari rekonstruksi, apa yang paling memberatkan Hussein ini, Pak? Terlihat perbuatan sementara sih diduga dari hasil rekonstruksi terlihat dia kan pembunuhannya berencana ya. Jadi mungkin pasalnya juga untuk sementara mungkin kita pasang 340 pembunuhan berencana. Apakah ada kemungkinan yang meringankan dia? Nanti kita tunggu, kan ada hasil masih ada tes kejiwaan juga dari Pak Kanit tadi bilang ada tes kejiwaan. Kita tunggu apakah hasil tes kejiwaan itu apakah memungkinkan yang bersangkutan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak. Kan ada kejiwaan, nanti hasilnya apakah bisa bertanggung jawab atau tidak, itu nanti kelihatan dari hasil pemeriksaan kejiwaan. Seperti diketahui sebelumnya, Muhammad Hussein telah melakukan pembunuhan mutilasi dengan mayat dicor pada korban Irwan Huta Galung yang tak lain adalah bosnya sendiri pada Kamis 4 Mei lalu. Hingga saat ini hasil pemeriksaan kejiwaan pelaku belum keluar. Nantinya, jika hasil tes kejiwaan pelaku tidak memiliki kelainan psikologis, pelaku akan dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.